Selamat datang di Kenari Malam, tempat di mana kisah-kisah gelap dari jalanan Indonesia dibisikkan kembali. Malam ini, kita akan menelusuri sebuah titik di jalur Pantura yang disebut sebagai kilometer ke-13. Sebuah tempat yang tak hanya menyimpan cerita kecelakaan, tapi juga misteri kendaraan yang hilang tanpa jejak. Apa sebenarnya yang berdiam di sana? Malam ini, jangan berkedip, karena semakin dalam kita masuk, semakin tipis jarak antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata. Pantura, jalur panjang yang membentang dari ujung barat sampai ke timur Pulau Jawa ini tidak pernah benar-benar tidur. Siang hari, jalan dipenuhi kendaraan berbagai ukuran, bus antar kota yang menderu dengan klakson nyaring, truk-truk kontainer yang berjalan pelan tapi pasti, mobil pribadi yang menyalip ke sana kemari, sampai sepeda motor yang sesekali nekat menerobos celah sempit di antara raksasa roda 6. Malam hari pun sama, Pantura tidak pernah sepi. Justru di waktu-waktu itulah jalan ini terasa hidup dengan cara yang berbeda. Lampu-lampu kendaraan seperti kunang-kunang yang berbaris panjang, suara mesin bergemuruh, dan kadang aroma laut terbawa angin menembus jendela kendaraan. Namun, di balik keramaian itu, ada satu titik yang tidak pernah lepas dari cerita-cerita menakutkan. Titik yang, entah kenapa, membuat bulu kuduk berdiri setiap kali dilewati. Orang-orang menyebutnya kilometer ke-13. Angka itu sendiri sudah membawa bayangan buruk. Banyak orang percaya bahwa 13 adalah angka sial. Dan di Pantura, keyakinan itu seolah menemukan tempatnya. Kilometer 13 bukan sekadar angka penanda jalan, tapi simbol dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Sopir-sopir truk sering menyebutnya dengan nada setengah bercanda, setengah serius. Di warung kopi pinggir jalan, tempat mereka biasanya berhenti sekadar untuk menyeruput kopi pahit atau makan nasi kucing, cerita tentang KM13 selalu muncul. Kalau lewat situ jangan coba-coba sendirian, begitu kata mereka, apalagi malam Jumat, bisa celaka. Kadang cerita itu disertai tawa, kadang dengan wajah serius. Tapi siapapun yang mendengarnya, entah percaya atau tidak, tetap akan merasa ada yang berbeda ketika melewati titik itu. Awalnya, semua orang mengira itu hanya sekadar cerita untuk menakut-nakuti sopir baru. Semacam mitos yang sengaja dibesar-besarkan agar para pendatang lebih berhati-hati. Namanya juga jalur panjang, penuh dengan risiko kecelakaan. Mungkin cerita hantu hanyalah cara lain untuk mengingatkan agar sopir tidak sembrono. Begitu pikir banyak orang. Namun seiring waktu, cerita-cerita itu tidak lagi bisa dianggap sekadar omong kosong. Terlalu banyak kejadian yang sulit dijelaskan dengan logika. Beberapa sopir pernah bercerita bahwa kendaraan di depan mereka tiba-tiba lenyap. Bukan belok ke jalan kecil, bukan juga berhenti di pinggir jalan. Benar-benar hilang, seolah ditelan bumi. Ada yang bilang, mereka melihat truk besar melaju pelan di depan. Tapi hanya dalam hitungan detik, truk itu sudah tidak ada. Tidak terlihat lampu belakang, tidak ada suara mesin. Kosong. Jalan yang tadinya ramai tiba-tiba terasa lengang. Kabar tentang kendaraan hilang di kilometer 13 akhirnya menyebar luas. Bukan hanya sopir truk, tapi juga bus malam, bahkan mobil pribadi. Semakin sering diceritakan, semakin banyak pula kisah yang muncul. Ada pengendara motor yang katanya masuk ke dalam kabut tebal di titik itu, lalu tiba-tiba mendapati dirinya sudah jauh dari jalur utama, di sebuah jalan kecil yang tidak ia kenali. Ada juga sopir bus yang bersumpah mendengar suara penumpang di kursi belakang. Padahal saat dicek semua penumpang sedang tidur, dan jumlah mereka tetap sama. Masyarakat sekitar sudah lama terbiasa dengan cerita-cerita semacam itu. Buat mereka, kilometer 13 adalah tempat yang tidak biasa. Sebagian orang memilih menghindarinya jika tidak terpaksa. Mereka lebih rela menambah jarak dengan mencari jalur lain daripada harus melintas di sana malam-malam. Bagi mereka yang tidak punya pilihan, biasanya ada ritual kecil yang dilakukan. Sopir-sopir tua misalnya, sering terlihat membunyikan klakson 3 kali sebelum masuk titik itu. Ada pula yang menurunkan kecepatan sambil melafalkan doa dalam hati. Beberapa bahkan menaruh rokok menyala di dashboard, katanya sebagai sesaji kecil untuk penunggu jalan. Suasana di kilometer 13 memang berbeda. Tidak peduli seberapa terang lampu kendaraan, ada bagian jalan yang terasa gelap dengan sendirinya. Pohon-pohon besar di kanan kiri jalan seakan menutup pandangan, membuat suasana lebih mencekam. Angin yang berhembus pun aneh, dinginnya lain dari biasanya. Kadang-kadang terdengar suara burung malam, tapi lebih sering yang terdengar justru sunyi. Sunyi yang terlalu pekat untuk sebuah jalan besar yang seharusnya ramai.
Orang-orang yang pernah berhenti di sekitar sana juga bercerita, udara di tempat itu terasa berat, ada perasaan menekan di dada, seperti sedang diperhatikan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Beberapa bahkan mendengar suara-suara aneh, tangisan perempuan, tawa anak kecil, atau teriakan samar yang datang entah dari mana. Yang paling sering diceritakan adalah penampakan seorang perempuan berambut panjang dengan wajah pucat. Ia muncul tiba-tiba, menyeberang jalan dengan langkah pelan, lalu hilang begitu saja sebelum sempat disentuh cahaya lampu kendaraan. Semua cerita itu semakin diperkuat dengan kejadian-kejadian nyata yang sulit dibantah. Catatan kepolisian memang tidak secara gamblang menyebut hilang tiba-tiba, tapi banyak kasus kendaraan yang tidak pernah ditemukan. Setelah terakhir terlihat melewati KM ke-13, ada mobil pribadi yang dicari keluarganya berbulan-bulan, tapi tidak ada jejak. Ada truk bermuatan penuh yang seharusnya tiba di gudang tujuan, tapi tidak pernah sampai. Polisi melakukan pencarian, bahkan menyisir semak-semak di sekitar jalur, tapi hasilnya nihil. Kabar terakhir yang sempat membuat heboh adalah hilangnya sebuah bus malam. Bus itu berangkat dari Jakarta menuju Semarang dengan lebih dari 20 penumpang. Semua berjalan normal sampai bus melewati kilometer ke-13. Sesudah itu, bus tidak pernah terlihat lagi. Perusahaan otobus kebingungan, keluarga penumpang panik. Pencarian besar-besaran dilakukan, tapi bus itu seolah lenyap dari muka bumi. Tidak ada serpihan, tidak ada jejak, tidak ada tanda-tanda tabrakan. Hilang begitu saja. Sejak kejadian itu, cerita tentang kilometer 13 semakin menakutkan. Orang-orang mulai percaya, ada sesuatu di sana yang bukan hanya sekadar mitos. Ada kekuatan lain yang bermain, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan nalar manusia. Entah itu kutukan, entah itu gerbang menuju dunia lain, atau entah apa. Yang jelas, tidak sedikit orang yang memilih mempercayai cerita itu daripada mengambil risiko. Namun, seperti semua misteri lainnya, selalu ada orang yang penasaran. Ada saja sopir baru yang merasa berani, mencoba menantang rasa takut dengan melintas di sana tanpa melakukan ritual apapun. Ada pula anak muda yang sengaja datang untuk mencari konten seram. Sebagian memang kembali dengan selamat, membawa cerita-cerita yang menegangkan. Tapi sebagian lain tidak pernah benar-benar pulang. Dan begitulah, kilometer 13 tetap menjadi bagian dari Pantura yang paling banyak dibicarakan. Jalan panjang yang tidak pernah tidur itu seakan menyimpan satu rahasia yang tidak pernah bisa terungkap. Sebuah rahasia yang membuat siapapun yang lewat di sana merasakan ketakutan, meski hanya sekejap. Sebuah misteri yang hingga kini masih membayangi setiap kendaraan yang melintas. Malam itu, udara Pantura terasa lebih dingin dari biasanya. Jam menunjukkan pukul 11:30. Jalan masih ramai, tapi tidak sepadat siang hari. Lampu-lampu kendaraan berbaris seperti ular raksasa yang bergerak tanpa henti. Di balik kemudi sebuah truk besar bermuatan semen, duduk seorang sopir tua bernama Pak Jaya. Pak Jaya sudah lebih dari 20 tahun melintasi jalur Pantura. Ia hafal betul tiap tikungan, tiap jalan berlubang, bahkan warung kopi mana saja yang biasanya buka sampai dini hari. Buatnya, jalan ini seperti rumah kedua. Namun, ada satu bagian yang selalu ia waspadai, kilometer ke-13. Ia sudah sering mendengar cerita tentang tempat itu. Bahkan, beberapa temannya sendiri jadi korban. Ada yang truknya hilang, ada pula yang kecelakaan tanpa sebab jelas. Tapi malam itu, ia tidak punya pilihan lain. Muatannya harus sampai ke Surabaya esok pagi. Waktu mepet, jadi ia tidak bisa berhenti terlalu lama. Bismillah, lewat saja, gumamnya sambil mempererat genggaman di setir. Truknya melaju stabil. Radio tua yang terpasang di dashboard hanya memutarkan suara kresek-kresek tidak jelas. Ia mencoba mencari siaran, tapi hasilnya nihil. Akhirnya ia matikan radio itu, lalu memilih bersenandung kecil untuk mengusir rasa sepi. Namun, semakin dekat dengan kilometer 13, suasana berubah perlahan. Awalnya, ia menyadari bahwa kendaraan di sekitarnya mulai berkurang. Tadinya ada bus besar di belakang, ada pula mobil pribadi di depan. Tapi entah sejak kapan, semua itu lenyap. Jalanan menjadi lengang. Lampu-lampu jalan yang tadinya bersinar terang, di titik itu terlihat meredup. Bahkan ada yang mati sama sekali. Loh, kok sepi banget? Pikirnya, tangannya meraih rokok di saku, menyalakan, lalu mengisap dalam-dalam. Asap putih memenuhi kabin truk, tapi tidak cukup untuk menenangkan perasaan aneh yang mulai merayap di dadanya.
Kilometer 13 sudah dekat. Pak Jaya menurunkan kecepatan. Seperti kebiasaan sopir-sopir lain, ia membunyikan klakson 3 kali. Permisi, permisi, numpang lewat, ucapnya lirih. Namun, suara truk besar di jalan lengang justru membuat suasana semakin mencekam. Ketika memasuki titik itu, Pak Jaya merasa hawa di sekeliling berubah. Angin malam yang tadi sejuk, mendadak dingin menusuk tulang. Bulunya berdiri, keringat dingin mengalir di pelipis. Jalanan yang biasanya penuh suara deru kendaraan, kini sunyi mencekam. Hanya suara mesin truknya sendiri yang terdengar. Di kaca spion, Pak Jaya sekilas melihat sesuatu. Ada bayangan putih berdiri di pinggir jalan, tidak bergerak. Rambut panjangnya terurai menutupi wajah. Ia tertegun. "Ah, jangan lihat, katanya dalam hati. Ia segera mengalihkan pandangan ke depan. Tapi hanya beberapa detik kemudian, sosok itu muncul lagi. Kali ini bukan di spion, melainkan tepat di depan truknya. Seorang perempuan berambut panjang, wajah pucat, gaun putih lusuh. Ia berjalan pelan menyeberang, seolah tidak peduli ada kendaraan besar yang melaju ke arahnya. Pak Jaya panik. Tangannya refleks menginjak rem dalam-dalam. Ban berdecit panjang, truk berguncang hebat. Dalam hitungan detik, tubuh besar itu berhenti hanya beberapa meter dari sosok perempuan tadi. Tapi yang membuat jantungnya hampir copot adalah sosok itu sudah hilang, kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Napasnya memburu, tangan gemetar memegang setir. Ia mencoba meyakinkan dirinya, mungkin hanya bayangan, mungkin hanya kelelahan. Ia menoleh ke belakang untuk memastikan tidak ada apa-apa. Jalan gelap dan kosong. Tapi ketika matanya kembali ke depan, jantungnya serasa berhenti berdetak. Perempuan itu kini berdiri tepat di depan kaca truknya, menatap lurus ke arahnya. Wajahnya pucat pasi, matanya hitam pekat, mulutnya terbuka lebar seakan berteriak tanpa suara. Pak Jaya menjerit spontan, menutup mata sambil beristighfar sekuat-kuatnya. Saat ia membuka mata kembali, sosok itu sudah lenyap. Jalan kembali kosong, tapi tubuhnya masih gemetar, keringat mengalir deras di leher dan punggung. Ia tahu benar, itu bukan sekadar halusinasi. Ia terlalu sadar untuk salah melihat. Pak Jaya mencoba melanjutkan perjalanan. Tapi anehnya, jarak yang ia tempuh terasa tidak normal. Ia merasa sudah berjalan lama, tapi penanda jalan masih menunjukkan kilometer ke-13. Ia seperti berputar-putar di tempat yang sama. Truknya melaju, tapi tidak pernah benar-benar keluar dari titik itu. Ketakutan makin menjadi-jadi ketika suara aneh terdengar di kabin. Awalnya lirih, seperti bisikan, "Jaya, Jaya," suara perempuan, samar tapi jelas. Pak Jaya terdiam, darahnya serasa berhenti mengalir. Ia tidak pernah bercerita siapapun namanya di sepanjang jalan ini. Lalu, siapa yang memanggilnya? Ia menutup telinga, tapi suara itu makin keras. Tiba-tiba dari kursi kosong di sebelahnya, terdengar suara tawa kecil, pelan tapi menusuk. Pak Jaya menoleh perlahan. Kursi itu kosong, tapi di jok terlihat basah. Seperti ada yang baru saja duduk di sana. Ia hampir pingsan karena takut. Dengan sisa tenaga, ia terus melafalkan doa sambil menekan pedal gas lebih dalam. Entah bagaimana, akhirnya ia merasa truknya keluar dari lingkaran kilometer ke-13. Lampu jalan kembali terlihat normal. Suara kendaraan lain kembali terdengar, dan jalan kembali ramai. Pak Jaya langsung menepi di warung kopi pertama yang ia temui. Tangannya gemetar ketika memegang gelas kopi. Wajahnya pucat. Pemilik warung, seorang bapak tua, hanya tersenyum tipis melihatnya. Baru pertama ngalaminnya, "Pak?" tanyanya pelan. Pak Jaya hanya terdiam, tidak mampu menjawab. Ia sadar, malam itu ia baru saja lolos dari sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Dan sejak kejadian itu, ia bersumpah tidak akan pernah lagi melintas kilometer 13 sendirian, terutama di malam Jumat. Cerita tentang kendaraan yang hilang di kilometer 13 Pantura bukan hal baru. Orang-orang sudah sering mendengarnya. Dari mulut ke mulut, dari obrolan sopir-sopir tua di warung kopi, sampai berita yang kadang muncul sekilas di televisi lokal. Tapi setiap kali cerita itu muncul, selalu saja ada pertanyaan yang sama. Bagaimana mungkin sebuah kendaraan bisa hilang begitu saja di jalan raya yang ramai seperti Pantura? Tidak ada yang tahu pasti jawabannya. Namun satu hal yang pasti, terlalu banyak kejadian serupa untuk disebut kebetulan, dan semuanya terjadi di titik yang sama, KM ke-13.
Cerita paling terkenal mungkin yang terjadi sekitar 3 tahun lalu. Seorang sopir truk bernama Slamet sedang mengantar muatan logistik dari Jakarta menuju Surabaya. Malam itu jalan cukup lengang. Ia sempat menelpon istrinya jam 23:45 memberitahu bahwa ia sudah hampir sampai ke Semarang dan akan berhenti sebentar untuk makan. Itu adalah panggilan terakhir. Keesokan paginya, truk Slamet tidak pernah tiba di tujuan. Perusahaan tempat ia bekerja mencoba menghubungi ponselnya, tapi tidak aktif. Lokasi terakhir sinyalnya terdeteksi adalah sekitar kilometer ke-13. Polisi kemudian melakukan pencarian besar-besaran. Mereka menyisir sepanjang jalan, memeriksa setiap rumah, kebun, bahkan pari di sekitar lokasi. Hasilnya nihil. Tidak ada truk, tidak ada sopir, tidak ada jejak kecelakaan sama sekali. Yang lebih aneh lagi, beberapa sopir yang melintas malam itu mengaku melihat truk Slamet. Mereka mengenali plat nomornya. Truk itu ada di depan saya, kata seorang sopir bus. Tapi waktu saya mendekat untuk menyalip, tiba-tiba hilang. Tidak belok, tidak berhenti, cuma hilang. Polisi awalnya mengira ini kasus perampokan. Tapi logikanya, kalau truk dirampok, pasti ada jejak pengereman, pecahan kaca, atau paling tidak bekas ban di tanah. Tapi tidak ada apa-apa. Jalan di kilometer 13 tetap mulus, bersih, seperti tidak pernah dilewati truk itu sama sekali. Kasus Slamet hanyalah salah satu dari puluhan kejadian serupa. Dalam 5 tahun terakhir saja, tercatat lebih dari 12 kendaraan yang menghilang tanpa jejak. Ada yang truk besar, ada mobil pribadi, bahkan ada satu motor yang ditumpangi 2 orang. Semuanya lenyap di tempat yang sama. Keluarga korban biasanya tidak pernah bisa menerima kenyataan itu. Mereka terus berharap suatu hari kendaraan yang hilang akan ditemukan. Namun harapan itu selalu pupus seiring berjalannya waktu. Tidak pernah ada yang kembali. Cerita lain yang tak kalah menyeramkan datang dari seorang sopir bus malam bernama Taryo. Malam itu ia membawa belasan penumpang dari Cirebon menuju Surabaya. Sekitar pukul 1 dini hari, busnya mulai mendekati kilometer ke-13. Ia sudah sering lewat sana, dan meskipun selalu merinding, ia tidak pernah mengalami kejadian apapun. Namun malam itu berbeda. Saat busnya melaju dengan kecepatan stabil, lampu jalan tiba-tiba padam. Semuanya, jalan yang biasanya terang mendadak gelap gulita. Hanya sorot lampu bus yang membelah malam. Suasana dalam bus mendadak hening. Bahkan penumpang yang tadinya tidur mulai terbangun karena merasa ada yang aneh. Beberapa menit kemudian, Taryo melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sekitar 50 meter di depan, ada sebuah bus lain yang sama persis dengan miliknya. Warna, bentuk, bahkan nomor trayeknya pun sama. Seolah ia sedang mengikuti bayangan busnya sendiri. Awalnya ia mengira itu hanya kebetulan. Tapi saat ia memperhatikan lebih seksama, ada yang tidak beres. Penumpang di bus itu tidak bergerak sama sekali. Mereka duduk diam seperti patung. Beberapa bahkan terlihat menatap lurus ke depan tanpa berkedip. Taryo mencoba mendekat. Namun semakin dekat ia berada di belakang bus itu, semakin kuat perasaan tidak enak menghantam dadanya. Tiba-tiba, bus itu berhenti mendadak. Ia ikut mengerem, dan dalam detik berikutnya bus di depan menghilang begitu saja. Tidak belok, tidak memutar balik, tidak juga melaju ke depan. 1 detik masih ada, detik berikutnya lenyap. Penumpang panik, beberapa berteriak histeris. Taryo sendiri gemetar hebat. Ia menginjak gas dan memutuskan untuk tidak berhenti sampai keluar dari area kilometer ke-13. Baru setelah sampai di pos peristirahatan, ia menceritakan kejadian itu kepada petugas. Namun tidak ada yang bisa dilakukan. Tidak ada bukti, tidak ada jejak. Cerita-cerita seperti itu semakin menumpuk, dan semakin banyak yang terjadi, semakin kuat pula keyakinan orang bahwa ada sesuatu yang tidak normal di kilometer ke-13. Warga sekitar punya teori sendiri. Mereka percaya di tempat itu ada gerbang tak kasat mata. Konon, puluhan tahun lalu, di lokasi itu pernah terjadi kecelakaan beruntun yang merenggut banyak nyawa. Truk bertabrakan dengan bus, disusul mobil pribadi yang menghantam dari belakang. Belasan orang tewas seketika. Mayat-mayatnya berserakan di jalan, dan beberapa bahkan tidak pernah ditemukan. Sejak saat itu, kata orang-orang tua, tempat itu menjadi retak. Dunia yang kita kenal dan dunia lain seperti saling bersinggungan di titik tersebut. Kadang-kadang, kendaraan yang melintas masuk ke dalam retakan itu dan tidak pernah kembali. Mitos lain menyebutkan bahwa tempat itu adalah jalur arwah.
Mereka yang mati di sana tidak pernah tenang, dan akan terus mencari teman untuk menemaninya. Itulah sebabnya kendaraan bisa hilang begitu saja, ditarik ke dunia mereka. Benar atau tidaknya cerita itu, tidak ada yang bisa membuktikan. Tapi satu hal yang pasti, semakin malam, semakin sering kejadian aneh terjadi. Beberapa waktu lalu, seorang pengendara motor bernama Rio juga menjadi korban. Ia pulang kerja larut malam, sekitar pukul 2. Jalanan sepi, hanya ada dirinya dan beberapa truk besar yang lewat. Saat melewati kilometer 13, ia merasa ada kabut tebal turun dari arah pohon-pohon. Pandangan jadi terbatas, tapi ia tetap melaju pelan-pelan. Tiba-tiba, dari arah kanan, muncul cahaya lampu seperti kendaraan lain. Namun ketika cahaya itu semakin dekat, Rio sadar itu bukan kendaraan. Cahaya itu berbentuk seperti gerbang bercahaya biru keunguan, melayang beberapa meter di atas tanah. Ia mencoba mengerem, tapi tubuhnya seolah tidak bisa bergerak. Motor meluncur lurus masuk ke dalam cahaya itu. 3 hari kemudian, motor Rio ditemukan oleh petani di sebuah sawah belasan kilometer dari lokasi. Motor itu masih dalam keadaan utuh, kuncinya terpasang, tapi Rio tidak pernah ditemukan. Hingga kini, ia masih dinyatakan hilang. Cerita demi cerita terus bertambah. Setiap tahun selalu ada yang hilang. Kadang hanya 1 kendaraan, kadang 2 sekaligus. Dan anehnya, semuanya selalu terjadi tanpa saksi mata yang jelas. Tidak ada CCTV yang menangkap kejadiannya. Tidak ada kamera mobil yang merekam. Itulah sebabnya, meskipun banyak orang tidak percaya pada hal-hal gaib, mereka tetap berhati-hati ketika melintasi kilometer ke-13. Banyak sopir yang memilih berhenti dulu di warung sebelum melewatinya. Beberapa bahkan lebih suka menunggu sampai matahari terbit. Ada juga yang membawa air doa atau jimat pemberian orang pintar sebagai pelindung. Tapi bahkan semua itu tidak selalu berhasil. Karena jika memang ada sesuatu yang menunggu di kilometer 13, tidak ada yang bisa memastikan siapa yang akan menjadi korban selanjutnya. Di sepanjang jalur Pantura, terutama bagian utara yang terkenal sibuk itu, ada banyak warung sederhana yang berdiri di tepi jalan. Warung-warung itu biasanya menjadi tempat persinggahan para sopir truk, bus malam, atau bahkan pemotor yang lelah. Mereka berhenti untuk sekadar minum kopi panas, makan mie instan, atau melepas penat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan panjang. Tapi ada satu warung yang dianggap berbeda dari yang lain. Warung itu terletak tidak jauh dari kilometer 13, sebuah warung tua dengan papan kayu reyot yang catnya sudah pudar dimakan waktu. Atapnya dari seng berkarat, dan lampu neon redup yang menggantung di depannya sering berkedip seperti mau mati. Pemilik warung itu adalah seorang lelaki tua bernama Mbah Wiryo. Orang bilang usianya sudah lebih dari 70, tapi tubuhnya masih tegak dan suaranya keras. Dari dulu, Mbah Wiryo sudah buka warung di tempat itu. Katanya, ia sudah berdagang kopi sejak puluhan tahun lalu. Bahkan sebelum jalan Pantura seramai sekarang. Banyak orang heran kenapa ia betah tinggal dan berjualan di tempat yang dikenal angker. Tapi Mbah Wiryo hanya tertawa setiap ditanya, seolah ia tahu sesuatu yang tidak orang lain ketahui. Bagi para sopir, warung Mbah Wiryo seperti oase kecil di tengah perjalanan panjang. Kopinya pahit, tapi punya rasa khas yang membuat tubuh kembali segar. Nasi gorengnya sederhana, tapi entah kenapa selalu terasa lebih enak saat dimakan di situ. Namun, meskipun sering ramai siang hari, warung itu sangat jarang didatangi orang ketika malam sudah lewat pukul 11. Bukan karena rasa takut semata, tapi ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Seakan udara di sekitar warung berubah lebih dingin, dan suara jalan raya mendadak terasa jauh. Mbah Wiryo pernah bercerita pada salah satu langganannya, seorang sopir truk bernama Pak Bijo, bahwa setiap malam Jumat Kliwon ia selalu mendengar hal-hal aneh dari jalan depan warungnya. Kadang-kadang terdengar suara deru mesin truk besar berhenti di depan warung, seperti menunggu giliran parkir. Suara rem angin yang khas, suara pintu kabin dibuka, bahkan langkah kaki sopir yang turun. Tapi ketika ia mengintip keluar, tidak ada apa-apa. Jalan kosong, sunyi, hanya lampu jalan redup yang menyinari aspal basah oleh embun malam. Jangan coba-coba nyari tahu kalau sudah dengar suara begitu, kata Mbah Wiryo sambil menyulut rokok kreteknya. Asapnya mengepul tebal di warung. Kalau kita sok penasaran, mereka bisa masuk, bisa duduk di kursi depan kita, ikut nimbrung seolah-olah masih hidup. Padahal jelas-jelas, yang datang bukan manusia. Cerita itu membuat banyak orang merinding.
Beberapa sopir bahkan mengaku pernah mengalami hal serupa. Ada yang sedang duduk minum kopi di warung Mbah Wiryo, tiba-tiba mendengar suara riuh seperti banyak orang bercakap di luar. Suara laki-laki bercanda, suara perempuan tertawa kecil, dan suara anak-anak kecil berlarian. Tapi ketika dicek keluar, sepi, hanya semak-semak bergoyang tertiup angin. Yang lebih menyeramkan lagi, ada kisah seorang sopir bus malam yang konon pernah mampir ke warung itu sendirian. Waktu itu hampir tengah malam, dan ia hanya berniat minum kopi sebentar untuk mengusir kantuk. Saat sedang duduk menunggu pesanan, tiba-tiba kursi di depannya bergeser pelan, seperti ada orang yang baru saja duduk. Ia pikir mungkin ada penumpang atau sopir lain yang ikut mampir. Tapi anehnya, tidak ada siapa-siapa. Kursi itu kosong, tapi terdengar suara sendok beradu dengan cangkir, seperti ada yang sedang mengaduk kopi. Sopir itu kabur terbirit-birit, meninggalkan kopinya begitu saja. Esok paginya ia kembali ke warung untuk meminta maaf karena pergi tanpa bayar. Tapi sebelum sempat bicara, Mbah Wiryo sudah berkata dengan tenang, "Tidak usah takut. Nak, mereka memang suka duduk di situ. Anggap saja tamu malam." Banyak orang percaya, warung Mbah Wiryo memang berada tepat di dekat lokasi pintu gaib di kilometer ke-13. Mungkin karena itu, warungnya selalu menjadi semacam batas antara dunia manusia dengan dunia lain. Orang-orang yang mampir siang hari hanya akan melihat warung biasa. Tapi mereka yang nekat datang tengah malam bisa merasakan hawa berbeda. Seolah ada banyak pasang mata tak terlihat yang sedang mengawasi. Yang paling menegangkan adalah cerita tentang seorang pemuda dari luar kota, yang konon datang ke warung itu bersama temannya hanya untuk membuktikan kalau cerita horor KM13 hanyalah omong kosong. Mereka duduk di warung sekitar pukul 1 dini hari, sambil tertawa-tawa dan merekam dengan kamera ponsel. Awalnya semua terlihat biasa, sampai tiba-tiba lampu neon di warung meredup dan mati sejenak. Saat menyala kembali, di layar ponsel mereka terlihat bayangan hitam tinggi besar berdiri di pojok warung. Padahal saat dilihat dengan mata telanjang, sudut itu kosong. Ketakutan, mereka segera pergi dan menghapus rekaman tersebut. Tapi salah satu dari mereka dikabarkan jatuh sakit tidak lama kemudian. Tubuhnya panas dingin, mengigau menyebut-nyebut nama ibu sambil menangis. Warga percaya, itu karena ia telah diganggu oleh penghuni gaib yang menempel sejak malam di warung Mbah Wiryo. Mbah Wiryo sendiri tampak tidak pernah takut, entah karena sudah terbiasa, atau memang ia punya semacam perjanjian tak tertulis dengan penghuni jalan itu. Ia hanya selalu berpesan kepada siapapun yang singgah, jangan berlebihan bersikap, jangan sok menantang, jangan menghina, dan jangan coba-coba mencari bukti dengan memaksa. Karena di kilometer 13, batas antara dunia nyata dan dunia gaib sangat tipis. Malam itu, ketika angin bertiup kencang dan jalanan mulai sepi, warung kopi tua itu tetap berdiri dengan lampu neonnya yang redup. Sesekali terdengar suara kendaraan melintas, tapi kemudian menghilang entah kemana. Di balik jendela kecilnya, Mbah Wiryo duduk tenang, mengaduk kopi hitamnya perlahan. Seolah ia sudah tahu bahwa di luar sana ada tamu-tamu lain yang sedang lewat. Tamu yang tidak terlihat, tapi selalu hadir, terutama ketika malam Jumat tiba. Dan bagi siapapun yang masih ragu, warung itu selalu terbuka. Tapi berani atau tidak, itu pilihan masing-masing. Karena tidak semua orang yang masuk ke warung tua di dekat kilometer 13 bisa pulang dengan perasaan yang sama seperti saat datang. Malam itu, jalan Pantura terasa lengang. Angin laut membawa aroma asin yang bercampur dengan bau solar dari truk-truk besar yang melintas. Tapi di salah satu gang kecil dekat pasar tua, 3 anak muda sedang bersiap dengan motor mereka. Mereka adalah Rian, Bagus, dan Tony. Usia mereka baru awal 20-an, darah muda masih panas. Dan rasa penasaran selalu lebih besar daripada rasa takut. Sejak beberapa hari sebelumnya, mereka sudah merencanakan sebuah uji nyali. Alasannya sederhana, mereka ingin membuktikan kalau cerita-cerita seram tentang kilometer 13 hanya omong kosong, bualan sopir truk yang suka melebih-lebihkan. Rian, yang paling vokal, bilang, masa iya ada motor sama mobil hilang tiba-tiba? Paling juga kecelakaan terus nggak ketahuan. Bagus dan Tony awalnya ragu. Mereka tahu cerita-cerita itu sudah lama beredar, bahkan dari zaman ayah mereka masih muda. Tapi akhirnya, karena gengsi dan takut dibilang penakut, mereka pun setuju. Lagi pula, apa salahnya sekadar lewat malam-malam? Toh mereka bertiga, bukan sendirian.
Sekitar pukul 11 malam, mereka mulai menghidupkan motor. Rian di depan dengan motornya yang sudah dimodifikasi knalpot bising, Bagus di tengah, dan Tony di belakang. Mereka mengenakan jaket tebal karena angin malam di Pantura memang menusuk tulang. Yakin nih lewat KM13? Tanya Bagus sambil menyalakan rokok. Yakinlah, jangan lebay. Kalau takut, balik aja, jawab Rian dengan nada menantang. Tony hanya diam. Ia sebenarnya paling takut, tapi tidak mau terlihat lemah di depan teman-temannya. Ia menarik napas panjang dan berusaha menenangkan diri. Perjalanan awal berjalan normal. Jalanan lurus, lampu jalan masih ada meski beberapa berkedip redup. Sesekali truk besar melintas dengan klakson panjang, membuat getaran di udara. Mereka masih sempat tertawa-tawa, bahkan Rian sesekali menyalakan kamera ponselnya untuk merekam perjalanan. Biar viral, bro, katanya sambil tertawa. Tapi begitu mereka melewati penanda jalan bertuliskan KM12, suasana mulai berubah. Lampu jalan semakin jarang, dan jalan terasa lebih gelap dari biasanya. Angin mendadak berhenti, menyisakan kesunyian aneh. Tidak ada lagi kendaraan yang melintas. Padahal biasanya, jalur Pantura tidak pernah benar-benar sepi, bahkan tengah malam. Kok sepi banget ya? Ucap Tony lirih. Alah, kebetulan aja, jawab Rian dengan enteng. Tapi dalam hati, ia juga mulai merasa aneh. Beberapa meter menjelang KM13, motor Bagus tiba-tiba bergetar hebat, lalu mati begitu saja. Rian yang di depan tidak sadar, ia terus melaju. Tony yang di belakang panik dan berhenti mendadak. Gila, ini motor kenapa sih? Bagus mencoba main starter berkali-kali, tapi mesin hanya berderit tanpa mau menyala. Tony turun dari motor, membantu mendorong. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Gue nggak enak, Gus. Beneran, rasanya kayak ada yang ngawasin. Belum sempat mereka bicara lebih jauh, dari arah semak-semak di sisi jalan terdengar suara pelan, seperti seseorang menangis. Suara itu terdengar samar, tapi jelas suara perempuan. Tangisan itu panjang, lirih, seakan penuh kesedihan. Bagus dan Tony terdiam. Jantung mereka berdetak kencang. Lo denger nggak? Tanya Bagus dengan suara serak. Tony mengangguk pelan. Iya, kayak cewek nangis. Tangisan itu semakin jelas, semakin dekat. Seperti ada seseorang yang berjalan mendekati mereka dari balik kegelapan. Rian yang baru sadar kalau temannya tertinggal, berbalik arah dan menghampiri. Kalian kenapa berhenti? Katanya sambil menyalakan lampu motornya. Begitu cahaya lampu menyorot semak-semak di pinggir jalan, mereka bertiga langsung membeku. Di sana, berdiri sosok perempuan dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Bajunya lusuh, putih tapi kotor penuh bercak hitam. Kepalanya sedikit menunduk, dan tangannya menggantung lemah di samping tubuh. Tangisan itu jelas berasal darinya. Anjir! Bagus langsung mundur beberapa langkah. Udah, jangan lihat lama-lama. Rian buru-buru mematikan lampu motornya, tapi terlambat. Perempuan itu perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah pucat pasi dengan mata hitam pekat. Tatapannya kosong, tapi tajam, seakan langsung menusuk ke dalam jiwa mereka. Motor Bagus tiba-tiba hidup sendiri, mesinnya meraung kencang tanpa disentuh. Helm yang ia gantung di stang terjatuh ke tanah dengan suara keras. Suasana semakin kacau. Tony yang tidak kuat langsung menjerit, lalu jatuh terduduk sambil menutup wajah. Sosok perempuan itu mulai melangkah mendekat, langkahnya lambat tapi pasti. Suara tangisannya kini bercampur dengan suara tertawa kecil yang terdengar mengerikan. Rian mencoba menyalakan motor, tapi mesinnya tidak mau menyala. Panik, ia terus menekan tombol starter sambil memaki. Ayo cepat, cepat, teriaknya. Bagus mencoba membantu Tony berdiri, tapi Tony hanya terisak sambil berkata, dia ada di belakang kita. Mereka menoleh serempak, dan benar saja, perempuan itu kini sudah berada tepat di belakang Tony. Wajahnya hanya beberapa inci dari telinganya. Nafas dingin terasa jelas, membuat bulu kuduk berdiri. Tanpa pikir panjang, Rian langsung menendang pedal motor sekuat tenaga, dan entah bagaimana, mesinnya menyala dengan raungan keras. Ia berteriak, naik. Bagus menarik Tony ke atas motor, dan mereka bertiga melaju secepat mungkin, meninggalkan lokasi itu. Tapi sepanjang jalan, mereka bisa merasakan sesuatu yang aneh. Jalanan terasa lebih panjang dari biasanya, seperti tidak ada habisnya. Lampu jalan menghilang, hanya ada kegelapan pekat. Dan yang lebih menakutkan, di kaca spion motor Rian,
Ia bisa melihat bayangan perempuan berambut panjang itu duduk di jok belakang. Kepalanya miring menatap mereka. Rian hampir kehilangan kendali karena ketakutan. Ia buru-buru memecahkan kaca spion dengan tangannya sendiri, berharap tidak lagi melihat bayangan itu. Anehnya, begitu spion pecah, jalanan kembali normal. Lampu-lampu jalan muncul kembali, suara truk dan bus terdengar dari kejauhan, dan udara terasa lega. Mereka berhenti di sebuah pom bensin yang masih buka, wajah pucat, tangan gemetar, keringat bercucuran. Tony langsung jatuh pingsan begitu turun dari motor. Bagus hanya bisa duduk di tanah sambil menunduk, tubuhnya lemas. Rian mencoba menenangkan diri, meski jantungnya masih berdegup kencang. Dalam hati ia tahu, apa yang mereka alami malam itu bukan kebetulan. Cerita-cerita tentang kilometer 13 bukan sekadar mitos. Dan mungkin, mereka baru saja selamat dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada yang pernah mereka bayangkan. Malam itu, mereka bertiga bersumpah tidak akan pernah lagi mencoba-coba hal semacam itu. Tapi meskipun mereka sudah meninggalkan tempat itu, rasa dingin dari tatapan mata hitam perempuan tadi masih terus menghantui. Bahkan sampai berminggu-minggu kemudian, Tony sering mengigau dalam tidur, mendengar suara tangisan perempuan yang sama. Kasus hilangnya kendaraan di kilometer 13 sudah lama menjadi bahan perbincangan. Tidak hanya di kalangan sopir truk atau warga sekitar, tetapi juga sampai ke telinga pihak berwenang. Beberapa kali kepolisian setempat menerima laporan keluarga yang kehilangan anggota mereka di jalur itu. Awalnya, laporan itu dianggap kasus kecelakaan biasa atau perampokan jalanan. Tapi setelah diselidiki lebih jauh, hasilnya justru semakin membingungkan. Salah satu kasus paling heboh terjadi sekitar 2 tahun lalu. Sebuah mobil keluarga dengan 5 penumpang dilaporkan hilang di jalur Pantura. Mobil itu terakhir terlihat di CCTV sebuah SPBU sekitar pukul 11 malam. Kamera merekam jelas mobil itu keluar dari SPBU dan menuju arah timur, ke jalur yang akan melewati kilometer ke-13. Tapi anehnya, mobil itu tidak pernah tiba di tujuan. Tidak ada rekaman CCTV lain yang menunjukkan mobil tersebut melintas di pos berikutnya. Tidak ada saksi yang melihat kecelakaan. Tidak ada puing, tidak ada jejak ban, tidak ada apapun. Mobil dan 5 orang di dalamnya seperti ditelan bumi. Polisi melakukan pencarian besar-besaran. Mereka menyisir sepanjang jalur dari KM 12 hingga KM 14, bahkan sampai ke area persawahan, tambak, dan semak belukar di sekitar jalan. Hasilnya nihil. Tidak ada tanda-tanda mobil itu pernah lewat atau tergelincir. Bahkan menggunakan alat pendeteksi logam, mereka tidak menemukan bekas material mobil sama sekali. Kasus itu kemudian dianggap misteri yang belum bisa dijelaskan secara logis. Warga sekitar menambah cerita sendiri. Ada yang bilang keluarga itu tersesat masuk ke jalan lain yang tidak terlihat mata manusia biasa. Ada juga yang meyakini mereka menjadi korban tumbal jalan. Semacam persembahan untuk penunggu gaib kilometer ke-13. Dan sejak itu, rumor semakin kuat bahwa jalur itu memang memiliki gerbang gaib yang bisa terbuka sewaktu-waktu. Polisi sebenarnya tidak tinggal diam. Beberapa kali, tim patroli mencoba melakukan uji lapangan. Mereka melewati kilometer 13 tengah malam dengan kendaraan dinas, lengkap dengan peralatan komunikasi. Semua berjalan normal hingga mereka melewati titik tertentu di KM ke-13. Pada detik itulah, alat komunikasi mereka mendadak terganggu. Radio tidak berfungsi, suara bergemerisik aneh masuk ke headset, dan GPS di dashboard mobil berputar-putar tanpa arah. Seakan mereka berada di tengah lautan. Yang lebih mengejutkan, salah satu anggota patroli bersumpah melihat sebuah truk besar melintas dari arah berlawanan, namun tanpa sopir. Kabin truk kosong, tapi kendaraan itu tetap melaju kencang dengan lampu menyala. Saat mencoba mengejar, truk itu tiba-tiba lenyap begitu saja di ujung tikungan. Catatan kejadian itu tidak pernah dipublikasikan secara resmi karena dianggap bisa menimbulkan kepanikan. Tapi di kalangan polisi setempat, cerita itu menjadi semacam rahasia umum yang menambah keyakinan bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan nalar di kilometer ke-13. Selain kendaraan hilang, beberapa pengendara juga melaporkan kejadian aneh. Ada yang mengaku mendengar suara klakson panjang di belakang mereka, padahal jalan kosong. Ada pula yang melihat lampu besar seperti kendaraan berat mendekat, tetapi saat menepi untuk memberi jalan, cahaya itu hilang begitu saja. Sopir-sopir lama menyebutnya pawai gaib rombongan kendaraan yang sebenarnya sudah lama tidak ada di dunia ini.
Tapi sesekali muncul kembali untuk menakut-nakuti manusia. Bahkan ada laporan sopir ojek online yang pernah menerima pesanan dari titik sekitar KM ke-13. Saat ia datang, aplikasi di ponselnya menunjukkan ia sudah sampai di lokasi. Tapi di sana hanya ada jalan kosong gelap gulita. Tidak ada rumah, tidak ada orang, tidak ada apapun. Saat ia menelpon nomor pemesan, suara di ujung telepon terdengar serak, seperti suara tua yang berbisik, "Sudah lama aku menunggu." Setelah itu, sambungan telepon terputus, dan aplikasinya awal, pesanan hilang begitu saja. Sopir itu langsung sakit panas 3 hari setelah kejadian itu. Polisi semakin kebingungan. Mereka bahkan pernah membawa tim ahli teknologi untuk meneliti jalur itu. Hasilnya, setiap kali melewati KM 13, semua alat elektronik mereka mengalami gangguan. Kamera merekam gambar buram, baterai cepat habis, dan rekaman suara penuh dengan dengungan. Yang paling aneh, salah satu kamera berhasil merekam sekilas bayangan samar mirip tangan besar yang melintas cepat di depan lensa. Padahal saat itu, jalanan kosong. Akhirnya, meski pihak berwenang tidak pernah mengumumkan secara resmi, ada semacam kesepakatan tidak tertulis, jika ada laporan kehilangan kendaraan di jalur itu, kasusnya tidak dibesar-besarkan. Tidak ada investigasi panjang yang diumumkan ke media. Semua ditutup rapi, seolah tidak pernah terjadi. Alasannya jelas untuk menghindari kepanikan massal. Namun, bagi para sopir dan warga sekitar, misteri kilometer 13 tetap menjadi sesuatu yang nyata. Mereka tahu, tidak semua hal bisa dijelaskan dengan logika. Dan semakin sering aparat mencoba membongkar misteri itu, semakin banyak kejadian aneh yang muncul. Ada satu cerita terakhir yang beredar dari mulut ke mulut. Konon, seorang polisi muda pernah keras kepala. Ia tidak percaya dengan cerita-cerita gaib dan berniat membuktikan semuanya hanyalah kebetulan. Malam itu, ia memutuskan untuk berjaga sendirian di titik KM ke-13. Ia membawa senter, handi-talkie, dan pistol dinas. Rekannya sudah melarang, tapi ia tetap nekat. Keesokan paginya, mobil dinasnya ditemukan terparkir rapi di bahu jalan. Handi-talkie dan senjata masih ada di dalam mobil. Tapi si polisi muda itu hilang tanpa jejak. Hingga sekarang, ia tidak pernah ditemukan. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada jejak kaki, tidak ada apapun. Seakan ia menghilang begitu saja dari dunia. Sejak kejadian itu, para polisi jarang lagi berpatroli sendiri di area kilometer ke-13. Mereka selalu pergi berdua atau bertiga, dan sebisa mungkin menghindari lewat tengah malam. Karena mereka tahu, di balik aspal lurus jalan Pantura, ada sesuatu yang lebih besar, lebih tua, dan lebih berkuasa daripada sekadar hukum manusia. Kilometer 13 tetap berdiri di sana, menunggu korban berikutnya. Malam di jalur Pantura selalu punya suasana berbeda. Ada kesibukan tiada henti, suara deru mesin truk, dentuman klakson panjang, dan cahaya lampu yang menembus gelapnya malam. Namun, di balik keramaian itu, ada sisi lain yang tidak semua orang bisa lihat, tidak semua orang bisa rasakan. Kilometer 13 adalah salah satunya. Sebuah titik yang sudah lama disebut-sebut sebagai jalur maut. Sebuah tempat di mana dunia nyata dan dunia gaib seakan berdampingan. Hanya dipisahkan oleh garis tipis yang tidak kasat mata. Bagi sopir-sopir tua, melewati